Kedua orang tua saya usianya juga sudah sepuh, sudah di atas 70. Dan saya masih hutang cucu kepada mereka karena mereka belum pernah punya cucu. Usia saya sebentar lagi 44 tahun. Istri saya 2 hari lagi usianya 26 tahun. Dan sebelum saya ditahan, sebenarnya kami sedang menjalani program untuk memiliki buah hati. Karena saya istri saya juga sangat ingin membahagiakan orang tua kami dengan cucu pertama. Dan usia orang tua saya juga, ya semoga sih beliau sehat dan panjang umur. Jadi itu pertimbangan dari saya. Dan jika Yang Mulia Hakim berkenan mengizinkan, misalnya misalnya saya nanti memang harus divonis bersalah, jika itu yang terjadi nanti, jika saya harus dinyatakan bersalah, saya mohon dengan sangat-sangat hormat agar bisa diberikan hukuman percobaan atau tahanan rumah, Yang Mulia. Karena keluarga saya tidak ada yang menjaga di rumah, tidak ada sosok laki-laki di rumah, dan saya juga harus menghidupi istri, ibu saya, mertua saya, dan adik-adik saya. Dan saya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, tidak akan membuat gaduh pihak-pihak yang merasa diganggu oleh saya. Saya juga berjanji akan lebih bijaksana dalam memakai media sosial saya. Dan jika saya terbukti melakukan hal yang sama, terbukti melakukan kegaduhan lagi, saya siap sekali dihukum seberat-beratnya meskipun tanpa pengadilan. Saya hanya memikirkan keselamatan dan ketenangan hati istri, orang tua saya. Jangan sampai hanya karena saya berpendapat, istri saya meninggalkan saya, orang tua saya kecewa selamanya. Kan saya hanya berpendapat. Pendapat itu pun saya lakukan demi kepentingan umum, bukan kepentingan saya pribadi. Saya tidak punya cita-cita jadi politisi, tidak ada cita-cita jadi presiden. Saya juga tidak mau. Saya hanya menyampaikan pendapat masyarakat yang mengadu kepada saya karena mereka merasa tidak punya tempat lain untuk mengadu. Ya, demikian dari saya, Yang Mulia. Semoga Yang Mulia bisa memberikan pertimbangan seadil-adilnya, sebijak-bijaknya. Tidak banyak yang saya minta. Jikapun saya bersalah, saya mohon agar diberikan tahanan rumah atau hukuman percobaan. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, apa yang saudara sampaikan nanti akan dipertimbangkan ya. Lanjut kepada penasihat hukum ya. Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mungkin sama dengan jaksa penuntut umum kemarin, cara membaca kami juga tidak membaca keseluruhan, tapi kami ambil beberapa bab saja yang akan dibaca karena nota pembelaan kami tebalnya 247 halaman. Itu belum disertai lampiran, dan kami juga sertakan lampiran dan juga alat bukti surat dan perbatim persidangan mungkin. Izinkan kami langsung memulai, Yang Mulia.
Ya, nanti kami akan bacakan secara bergantian. Dan kami akan usahakan untuk membaca cepat, mengingat nota pembelaan ini cukup tebal. Kepada yang terhormat Majelis Hakim, pemeriksa perkara pidana register nomor 828/Pidsus/2020/PN. Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan PB Sudirman nomor 1 Denpasar, perihal nota pembelaan atau pledoi dalam perkara pidana register tersebut di atas. Dengan hormat perkenankan kami Wayan Suwardana, Wayan Adi Sumiyarta, Fahmi Yanuar Siregar, dan Imade Juli Untung Pratama selaku penasihat hukum dari IGD Aryastina alias Jering, terdakwa dalam hal ini sebagaimana identitas yang juga tertera di dalam tuntutan, tidak kami bacakan. Bahwa setelah mendengar, membaca dan mencermati secara cermat tuntutan dari penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 0490-Denpa-KTB-7-2020 tertanggal 3 November 2020, maka pada kesempatan ini perkenankan kami selaku penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan pledoi sebagai berikut. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Dalam sidang pembacaan tuntutan terdahulu, penuntut umum dalam pendahuluan mengajak kita untuk mengingat awal-awal pandemi COVID-19, meluluh lantakkan keadaan negara kita. Tidak hanya Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia. Disebutkan bahwa pandemi COVID-19 membuat pemerintah dan tenaga medis harus bekerja lebih ekstra menangani COVID-19. Penuntut umum memaparkan bahwa di awal pandemi ini menyebar di Indonesia, membuat fasilitas medis menipis, diantaranya masker dan alat pelindung diri atau APD. Bahkan tenaga medis ada yang menggunakan jas hujan, kantong plastik sebagai pengganti APD. Kemudian penuntut umum bertanya, apakah itu membuat semangat mereka turun? Hal ini dijawab sendiri oleh penuntut umum. Tidak. Menurut penuntut umum, tenaga medis tetap bersemangat di garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dengan segala kekurangan yang ada. Agar kita semua ingat, kami tim kuasa hukum ingin menyampaikan bahwa bukan hanya tenaga medis yang mengalami hal demikian. Rakyat Indonesia pada umumnya tak punya apa-apa dalam melindungi diri dari penularan COVID-19. Jangankan APD darurat, dalam bentuk jas hujan, masker pun tak punya. Atau bila suka sebut saja tidak ada. Di apotek atau toko-toko stok masker kosong. Kalaupun ada, harganya melambung berlipat ganda. Kami sertakan sumber beritanya. Dengan tanpa alat perang melawan COVID-19 ini, apakah semangat rakyat turun? Tidak. Tidak, saudara-saudara. Rakyat tetap semangat mencari nafkah untuk penghidupan keluarga, berbagi kepada sesama, baik berupa pangan maupun alat pelindung diri dan lainnya. Tanpa bermaksud mengesampingkan peran tenaga medis dalam penanganan COVID-19, peran warga negara juga sangat vital. Bila penuntut umum menyebut tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan COVID-19, maka kami juga ingin menyatakan bahwa peran warga negara juga bukan garda terbelakang. Peran warga juga bisa menjadi garda depan dalam memutus rantai penularan COVID-19. Sebab penularan COVID-19 berasal dari manusia ke manusia. Itu artinya, wargalah yang menjadi benteng utama berhadapan dengan COVID-19. Ini diakui dari kalangan tenaga medis maupun jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito 20 September 2020 berdasarkan sumber berita media terlampir. Bila kita mau jujur, saudara-saudara, kelangkaan APD termasuk masker itu bukan kehendak kita, warga negara maupun tenaga medis. Jika kita masih ingat, pemerintah Indonesia sejak awal terlihat tidak siap dan sigap dalam mengatasi dan mengantisipasi wabah virus ini. Ketika sejumlah negara telah terjangkit, pemerintah kita justru masih percaya diri ingin membuka arus keluar masuk orang lintas negara. Bahkan pemerintah berencana menyewa influencer, sudah siap pula anggarannya untuk mempromosikan wisata Indonesia. Dan ketika virus itu telah menjangkit Indonesia,
Kita tahu pemerintah Indonesia tampak tidak siap. Salah satunya terjadi kelangkaan APD. Yang anehnya lagi, produk masker dari Indonesia malah diekspor ke luar negeri. Penuntut umum dalam surat tuntutannya juga mengemukakan bahwa perjuangan para tenaga medis dalam menangani wabah COVID-19, diusir dari kos, pengucilan keluarga oleh warga, hingga penolakan pemakaman. Agar semua tahu dan ingat, hal-hal seperti itu bukan hanya dialami oleh sebagian tenaga medis, itu juga dialami oleh masyarakat lainnya. Termasuk di Bali ada penolakan pekerja migran yang akan masuk hotel tempat karantina di Karangasem. Jadi, perlakuan dari warga itu bukan semata-mata karena ia tenaga medis, melainkan itu berlaku secara umum. Bukan tidak mungkin, ini juga karena negara tidak mampu atau gagal dalam memberikan edukasi kepada warga negaranya. Dan memang itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Penuntut umum menjelaskan sejak Maret hingga Oktober 2020 telah wafat sebanyak 253 tenaga medis di Indonesia. Sedangkan secara keseluruhan di Indonesia sampai 1 November mencapai 14.943. Kami yakin semua sepakat bahwa satu nyawa pun tetap berharga tanpa perlu menyatakan siapa merasa lebih korban dari yang lainnya. Dari 14.943 nyawa melayang hingga 1 November, selain para tenaga kesehatan, tentu di sana ada nama-nama hakim, jaksa, advokat, tentara, polisi, guru, dosen, pedagang pasar, tukang parkir, buruh, petani, supir, tukang beca, aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, kepala negara, anggota DPRD, jurnalis, maupun profesi-profesi lainnya. Semua punya peran. Semuanya sama berharga. Dan semuanya berpotensi jadi korban dari wabah pandemi ini. Kami sepakat dengan penuntut umum bahwasanya pandemi ini memunculkan gerakan saling tolong-menolong, bahu-membahu. Namun kami tak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan bahwa lakukan apa saja yang kita bisa, itu jauh lebih baik daripada saling menyalahkan. Kami tidak tahu konteks yang dimaksud penuntut umum. Siapa yang menyalahkan, siapa yang disalahkan, dan menyalahkan tentang apa? Jika maksud teks saling menyalahkan adalah sikap kritis warga negara terhadap pemerintah, maka itu sudah sepantasnya, sewajarnya sebagai negara yang menganut demokrasi. Apalagi aparatur negara digaji dari uang rakyat. Tidak hanya itu, menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 28E ayat 3 yang menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bukan hanya pantas, wajar, dan hak yang dijamin konstitusi. Kritik warga negara adalah penting sebagai perwujudan dari nilai demokrasi. Kritik adalah upaya warga negara ikut peduli, peka, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks penanganan COVID-19, kritik justru sangat diperlukan agar negara, dalam hal ini pemerintah, menjalankan amanat rakyat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, sebagaimana dalam pembukaan UUD Republik Indonesia 1945. Semoga kita tidak lupa. Jika yang dimaksud dengan kritik warga negara terhadap rumah sakit maupun ID dalam menerapkan rapid test maupun swab test sebagai syarat menangani pasien, apalagi pasien dalam keadaan gawat darurat, itu suatu kewajaran belaka. Apalagi kita tahu kebijakan ini memperlambat penanganan yang dapat membahayakan nyawa. Dalam beberapa kasus juga merenggut bayi dari ibu hamil yang akan melahirkan. Dengan demikian, slogan dari penuntut umum yang menyatakan lakukan apa saja yang kita bisa, itu jauh lebih baik dibanding saling menyalahkan. Maka itu tidak relevan. Dalam konteks kritik, apalagi yang sifatnya membangun, itu justru sangat diperlukan. Sehingga slogan jaksa mestinya diganti menjadi lakukan apa saja yang kita bisa, termasuk mengkritik pemerintah. Atau jika suka, boleh juga begini, lakukan apa saja yang kita bisa, termasuk menyalahkan pemerintah atau pihak terkait lainnya, apalagi bila kebijakannya membahayakan jiwa manusia. Mengapa slogan baru ini lebih relevan? Sebab kebijakan pemerintah dan jajarannya dalam menangani COVID-19 banyak yang keliru. Bahkan kami sependapat dengan para pakar, termasuk dari kalangan ID, tentang perlunya menghentikan tes COVID-19 menggunakan rapid test antibody karena banyak negatif palsu maupun positif palsu. Walaupun kenyataannya sesuatu yang keliru itu, yakni rapid test antibody, sampai hari ini tetap digunakan pemerintah, bahkan oleh rumah sakit dan anggota ID, yang padahal ditolak oleh sebagian kalangan ID sendiri. Satu kritik lagi pada pemerintah adalah masih rendahnya tes swab berbasis PCR. Banyak pihak mengkritik masih rendahnya uji swab, juga mendesak agar memperbanyak tes swab. Baru-baru ini tentu saja, baru akhir-akhir ini
Tentu setelah banyak desaan dari berbagai pihak, bahkan insiden mundurnya Prof. Dr. Ahmad Tahir mundur dari Ketua Satgas Kesehatan Penanganan COVID-19, pemerintah baru mau memperbanyak alat uji RT-PCR. Sikap kami di atas juga berlaku pada pernyataan penuntut umum tentang nilai gotong royong yang lebih dibutuhkan dibanding berargumentasi di media. Senapas dengan uraian di atas, tentu gotong royong itu perlu. Bahkan itu sudah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Namun menganggap argumentasi di media tidak lebih dibutuhkan dibanding gotong royong, itu adalah naif. Sedangkan kita tahu banyak kebijakan pemerintah sejak awal menghadapi COVID-19 hingga saat ini yang masih memerlukan banyak kritik agar pemerintah dan jajarannya yang terkait termasuk rumah sakit dan Ikatan Dokter Indonesia benar-benar melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, agar tidak ada lagi bayi-bayi yang mati karena standar operasional prosedur yang keliru, dalam artian jika jiwa tenaga medis itu penting, maka jiwa pasien tak kalah penting. Itulah sejatinya yang terdakwa saat itu suarakan. Jika ID rajin memposting berita duka cita atas meninggalnya para anggota ID melalui akun Instagram @Ikatan Dokter Indonesia, tetapi di sisi lain tidak terlihat ada keprihatinan yang masif atas adanya pemberitaan ibu-ibu hamil yang kesulitan melahirkan karena prosedur rapid test, maka pada sisi itulah terdakwa bertindak menyuarakan nasib ibu-ibu hamil dan bayi-bayi yang menjadi korban prosedur wajib rapid test untuk mendapatkan penanganan medis. Bukankah menjadikan tes COVID-19 CQ rapid test sebagai syarat layanan kesehatan telah dinyatakan sebagai tindakan yang menyesatkan, memaksa, dan melanggar hak-hak pasien sebagaimana dinyatakan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI pada 24 April 2020? Lagi pula, jika berbicara tentang keberagaman dan gotong royong, bukankah itu sudah dilakukan oleh terdakwa? Jauh sebelum pandemi, terdakwa menularkan nilai-nilai solidaritas sosial sehingga diikuti oleh banyak orang dan menjadi cara hidup. Banyak orang terinspirasi untuk terlibat dalam gerakan sosial seperti bersih-bersih pantai, hidup mengurangi polusi dengan bersepeda. Bahkan di masa pandemi ini, di saat negara CQ pemerintah sibuk dengan himbauan tanpa stimulus sosial yang cukup, terdakwa melakukan kegiatan gotong royong, berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu dengan berbagi pangan setiap hari mulai 4 Juni 2020 hingga sidang pembacaan ini digelar, bahkan belum direncanakan untuk berhenti. Aktivitasnya berbagi menular di berbagai kota. Adakah saran penuntut umum untuk bergotong royong belum dilakukan oleh terdakwa? Justru sebaliknya, penuntut umum sebagai representasi negara seharusnya malu berujar mengenai gotong royong karena pandemi ini telah menyebabkan penderitaan sampai ke leher. Setali tiga uang dengan pernyataan penuntut umum bahwa peliknya persoalan yang dihadapi bersama rasanya tidak pantas dibarengi dengan sikap saling menyalahkan dan adu domba untuk alasan apapun juga. Kami tegaskan kembali bahwa kritik adalah hak warga negara, wajar dan pantas diperlukan apalagi terhadap kebijakan yang membahayakan warga negara. Dalam konteks rapid test atau swab test sebagai syarat pelayanan persalinan yang tergolong gawat darurat, membela jiwa-jiwa tak berdosa adalah kewajiban warga negara yang menjunjung Pancasila. Begitu pula bagi manusia yang dididik dalam nilai agama yang juga menjunjung pembelaan terhadap kemanusiaan. Lebih lanjut, jika penuntut umum menyatakan bahwa memupuk kebersamaan adalah sikap patriotis yang perlu kita tanamkan pada setiap orang, maka kami menambahkan, sikap kritis juga perlu kita tanamkan pada setiap orang karena sikap ini merupakan cara kita menuju kebenaran yang salah satu muaranya adalah menegakkan kemanusiaan. Begitu juga penuntut umum menyatakan untuk melawan pesimisme kita memiliki tuntunan Tepo Seliro, tenggang rasa dan gotong royong sebagai nilai utama yang perlu ditanamkan dalam menghadapi wabah COVID-19. Maka kami ingin menambahkan, sikap kritis perlu ditanamkan pula karena itu bagian dari cara dan sikap hidup bahwa kita peduli pada sesama umat manusia. Kami dari penasihat hukum ingin menyampaikan bahwa jika Tepo Seliro, tenggang rasa dan gotong royong masih menjadi nilai-nilai yang kita anut, maka sudah sewajarnya dan semestinya bila kritik dihadapi dengan nilai serupa. Musyawarah sebagai cara kita menyelesaikan perbedaan pendapat sudah sewajarnya didahulukan, bukan pemenjaraan, kecuali bila kita sudah lupa bahwa musyawarah adalah sesuatu yang kita praktekkan sehari-hari, bahkan diajarkan dari bangku sekolah dasar. Majelis Hakim yang terhormat, yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Paparan kami di atas sesungguhnya sebagai satu pengantar agar sidang yang mulia ini dapat memahami perspektif dan cara berpikir penuntut umum. Sebab menurut kami cara berpikir akan termanifestasikan dalam tindakan.
Jika penuntut umum sebagai representasi negara di persidangan ini mempunyai pandangan yang gerah terhadap kritik, maka pada titik itulah penuntut umum sebagai representasi negara telah menunjukkan watak anti kritik dalam tuntutannya. Kritik dimaknai negatif, kritik dianggap mencari kesalahan, kritik dimaknai sebagai gangguan, kritik dianggap permusuhan. Kami menilai watak anti kritik itu termanifestasi dalam surat tuntutannya. Terlihat sewenang-wenang dan begitu bernafsu menghukum terdakwa dengan hukuman penjara yang tinggi. Menabrak pasal 186 KUHP dan 187 KUHP demi menjadikan keterangan terdakwa bahasa Wahyu Aji Wibowo yang tidak diucapkan di persidangan dapat dijadikan fakta persidangan. Setelahnya, fakta persidangan dijadikan fakta hukum untuk memenuhi pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwa dan dituntut. Entah alasan apa penuntut umum melakukan copy paste berita pemeriksaan acara ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo tertanggal 19 Agustus 2020 yang ada dalam berkas perkara nomor BP-36-8 Romawi 2020 Ditreskrimsus menjadikan fakta persidangan lalu diklaim sebagai fakta hukum dalam surat tuntutannya. Apakah ini disebabkan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo yang dihadirkan penuntut umum di persidangan bukan ahli yang kompeten? Seorang ahli bahasa Indonesia yang latar belakang akademisnya bahasa Inggris sehingga tidak mampu memberikan legitimasi fakta hukum untuk pembuktian unsur-unsur yang dituntut. Bila pun benar demikian, quod non, lantas hukum acara mana yang membenarkan cara-cara demikian? Bukankah penuntut umum mengetahui bahwa kebenaran material tidak akan pernah terwujud tanpa kebenaran formil? Surat tuntutan penuntut umum sungguh memprihatinkan, entah apa yang melatar belakanginya. Bahkan dalam menguraikan unsur subjek hukum yang dituju pun masih keliru. Sudah jelas dan terang dalam rumusan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE adalah unsur setiap orang, bukan unsur barang siapa. Namun anehnya dalam uraian unsur di bagian analisis yuridis penuntut umum malah menguraikan unsur barang siapa sebagai salah satu unsur dari pasal yang dituntut. Pasal manakah sesungguhnya yang dirujuk oleh penuntut umum? Demikian pula dalam pemenuhan unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Sudah jelas dan terang memilih pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tetapi anehnya di dalam unsur pembuktian, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, penuntut umum malah mendasarkan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Terlihat penuntut umum mencampur adukan dalil-dalil hukumnya. Jika demikian, banyak kejanggalan yang ada. Tidakkah ini cermin dari perspektif penuntut umum yang anti kritik sehingga terdakwa dituntut dengan semikian tinggi? Tingginya tuntutan tersebut mengabaikan berbagai hal-hal yang meringankan dari terdakwa, seperti terdakwa aktif dalam kegiatan sosial dan aktif berbagi, bergotong royong membangun kebersamaan yang disarankan oleh penuntut umum. Bahkan penuntut umum rela mengingkari pernyataannya bahwa kegiatan sosial terdakwa adalah bagian dari pertimbangan yang meringankan, namun sesaat kemudian hal yang dinyatakan itu tidak dimuat sebagai pertimbangan hal-hal yang meringankan. Lantas apa alasan hukum yang paling rasional dari penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan? Bukankah ini semena-mena? Sebagai penutup pendahuluan ini, izinkan kami mengutip penggalan Sokrates. Tuan-tuan, kekuasaan tuan-tuan dapat membuat hukum semau-maunya, tetapi kekuasaan tuan-tuan pada akhirnya akan dikalahkan oleh perasaan keadilan dari rakyat yang tidak dapat dimatikan atau ditindas. Selanjutnya yang mulia izinkan kami langsung ke bab 3 dibacakan dengan secara singkat bab 2 fakta persidangan kami tidak bacakan, kami langsung ke bab 3 analisa fakta dibacakan oleh rekan kami. Terima kasih yang mulia. Izin bab 3 analisa fakta. Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang terungkap, yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kami analisis dan kami masukkan ke dalam sub-analisis fakta sebagai berikut. Fakta hukum pertama, pelapor bukan korban,
dan surat pengaduan melebihi surat kuasa. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa yang menjadi pelapor bukanlah korban langsung. Saksi pelapor Dr. I. Gede Putra Sutedja adalah penerima kuasa dari Ketua Umum PBID untuk melaporkan tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa. Surat kuasa tersebut hanya untuk melaporkan penghinaan dan bukan untuk memberikan keterangan ataupun bertindak selaku korban. Bahwa fakta lain yang terungkap adalah surat pengaduan yang dibuat ternyata melebihi apa yang dikuasakan oleh Ketua Umum PBID. Penjelasan tersebut berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti sebagai berikut. Berdasarkan keterangan saksi Dr. I. Gede Putra Sutedja yang didengarkan keterangannya pada tanggal 13 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai saksi pelapor mewakili ID. Bahwa saksi menerangkan isi surat kuasa tertanggal 15 Juni 2020 tersebut adalah untuk melaporkan ke Polda Bali terkait postingan Instagram oleh I. Gede Ari Astina alias Jering tentang penghinaan terhadap ID. Selanjutnya, saksi juga menerangkan bahwa surat kuasa tersebut bukan untuk memberikan keterangan ataupun sebagai korban, tetapi hanya sebatas melaporkan. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi Dr. Imade Sudarmaja, bahwa saksi menerangkan isi surat kuasa dari Ketua Umum PBID adalah memberikan kuasa kepada ID wilayah Bali untuk melaporkan kasus ini kepada pihak terkait. Selanjutnya kami mengutip keterangan ahli. Yang pertama, ahli pidana yang dihadirkan oleh JPU, Dr. I. Gusti Ketut Aryawan SHMA, yang pada persidangan menerangkan bahwa ahli belum pernah melihat kuasa untuk melapor dalam hukum pidana. Kemudian, bahwa ahli menerangkan yang berhak melakukan pengaduan adalah korban. Ahli juga menerangkan bahwa bisa saja korban memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengadukan, tetapi secara mutatis mutandis penerima kuasa itu tidak dapat dijadikan sebagai korban. Selanjutnya, kami juga mengutip ahli hukum pidana Adechad Heri Firmansyah SH MHUM MPA yang pada persidangan menerangkan dalam hukum pidana tidak dikenal surat kuasa untuk mewakili korban. Bahwa ahli menerangkan secara absolut penerima kuasa tidak bisa mewakili korban yang merasa dihina untuk melaporkan penghinaan. Ahli juga menerangkan sesuai dengan kesepakatan awal penerima kuasa mempunyai lingkup atau pembatasan kewenangan dalam melakukan tindakan dari pemberi kuasa. Sehingga seharusnya penerima kuasa tidak dapat melakukan hal-hal melebihi dari yang dikuasakan. Misal dikuasakan dikuasakan adalah poin A, maka penerima kuasa hanya dapat melaksanakan poin A saja. Bahwa selanjutnya kami juga menyertakan bukti surat kuasa yang diberikan oleh Ketua Umum ID kepada Dr. I. Gede Putra Sutedja selaku Ketua ID Wilayah Bali tertanggal 15 Juni 2020 serta surat pengaduan yang ditujukan kepada Dirreskrimsus Polda Bali tertanggal 16 Juni 2020 yang mana bukti surat kuasa dan bukti surat pengaduan terlampir dalam berkas perkara. Bahwa oleh karena keterangan dari Dr. I. Gede Putra Sutedja tersebut, bahwa pada persidangan Dr. I. Gede Putra Sutedja menerangkan surat kuasa yang diberikan adalah hanya untuk melaporkan tindak pidana penghinaan kepada ID. Hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat yang diberikan oleh Ketua Umum ID kepada Dr. I. Gede Putra Sutedja. Kemudian dalam persidangan terungkap fakta bahwa surat pengaduan yang ditandatangani oleh Dr. I. Gede Putra Sutedja tersebut melebihi apa yang senyatanya dikuasakan, yakni yang diadukan bukan saja tindak pidana penghinaan, namun juga melaporkan ujian kebencian, yang mana surat pengaduan tersebut dijadikan dasar untuk mengadili perkara ini. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Heri Firmansyah SH MHUM MPA yang pada intinya menyampaikan sesuai dengan kesepakatan awal penerima kuasa mempunyai lingkup atau pembatasan kewenangan dalam melakukan tindakan dari pemberi kuasa, sehingga seharusnya penerima kuasa tidak dapat melakukan hal-hal yang melebihi dari yang dikuasakan. Bahwa oleh karena keterangan dari Dr.
IGD Putra Seteja tersebut berkesesuaian dengan surat kuasa dan surat pengaduan serta bersesuaian juga dengan keterangan ahli pidana Heri Firmansyah SHM MPA, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa surat pengaduan yang ditandatangani oleh Dr. IGD Putra Seteja melebihi dari apa yang dikuasakan oleh Ketua Umum PBID. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut, terdapat sedikitnya 2 pelanggaran dalam perkara akuo, yakni pertama, pengadu bukan korban perkara akuo, dan kedua, pengaduan perkara akuo melebihi dari surat kuasa, sehingga ini menjadi penting untuk dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara akuo. Selanjutnya, fakta hukum 2. Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian kepada ID. Bahwa memang benar pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020 terdakwa membuat postingan di Instagram. Namun dalam postingan-postingan tersebut tidak ada niat dari terdakwa untuk melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian kepada ID. Bahwa sebelum kesimpulan terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian kepada ID, maka terkait fakta hukum 2 ini akan kami jadikan beberapa subbagian agar lebih mempermudah untuk memahaminya. Fakta hukum 2 subbab 1, terdakwa berlatar belakang sikap hidup humanis, anti rasisme dan pro keberagaman. Bahwa terdakwa merupakan seorang musisi dan juga seorang aktivis yang selama ini dikenal aktif mengkritisi isu sosial, isu kemanusiaan dan isu lingkungan hidup. Selain itu, terdakwa juga tidak mempunyai latar belakang anti sara. Hal tersebut dia tunjukkan baik dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam karya dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa saksi Imade Eka Arsana pada persidangan tanggal 20 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa saksi membenarkan selama 25 tahun mengenal terdakwa saat berdebat dengan seseorang atas perbedaan sikap di medsos, terdakwa tidak pernah berantem secara fisik atau kemudian mengajak orang untuk membenci suatu sara. Terdakwa tidak pernah membeda-bedakan interaksi dengan orang lain termasuk dengan difabel dan orang autis. Sikap anti diskriminasi dan menghargai perbedaan sara juga menjadi sikap Superman is dead dan perilaku sehari-hari setiap personilnya termasuk terdakwa. Bahwa saksi juga menerangkan terdakwa melakukan aksi solidaritas tanpa membeda-bedakan sara. Bahwa selanjutnya saksi Imade Putra Budi Sartika pada sidang 20 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah seorang yang sangat menghargai perbedaan dan tidak anti sara. Saksi tidak pernah membeda-bedakan cara berinteraksi dengan orang. Selanjutnya kami juga sertakan bukti surat yang kami lampirkan, yaitu T16 terkait dengan alat bukti surat dan alat bukti elektronik tentang kegiatan sosial terdakwa tanpa memandang sara. Yang mana alat bukti surat T16 dari T16A sampai T16N. Selanjutnya, berdasarkan keterangan terdakwa pada tanggal 20 Oktober telah memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa terdakwa menerangkan sering menginisiasi acara sosial baik secara pribadi maupun bersama band terdakwa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imade Eka Arsana berkesesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika yang intinya terdakwa tidak mempunyai latar belakang anti sara dan terdakwa adalah orang yang sangat menghargai perbedaan serta tidak pernah membeda-bedakan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Bahwa keterangan para saksi tersebut sangat beralasan karena saksi Imade Eka Arsana dan saksi Imade Putra Budi Sartika sudah mengenal terdakwa lebih dari 25 tahun. Selain itu, keterangan saksi Imade Eka Arsana dan saksi Imade Putra Budi Sartika bersesuaian juga dengan bukti surat T16A dan sampai dengan T16N terlampir. Bahwa oleh karena keterangan saksi Imade Eka Arsana bersesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika serta berkesesuaian pula dengan bukti surat T16A sampai T16N terlampir dalam berkas perkara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa berlatar belakang sikap hidup humanis, anti rasisme,
dan pro keberagaman. Fakta hukum 2, subbab 2, terdakwa merupakan pribadi yang berjiwa sosial tinggi. Bahwa selain terdakwa memiliki sikap anti-SARA, terdakwa juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Saksi Imade Eka Arsana pada persidangan tanggal 20 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa saksi menerangkan dirinya tahu terdakwa mempunyai kegiatan di masa pandemi COVID-19, yakni bagi-bagi pangan bagi warga yang tidak mampu, yang diadakan mulai dari bulan Juni sampai sekarang. Bahwa saksi Imade Putra Budi Sartika yang pada persidangan 20 Oktober 2020 juga menerangkan bahwa kepedulian terdakwa terhadap masyarakat kecil akibat COVID-19 adalah membuat gerakan bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi bungkus, dan bagi-bagi makanan kepada masyarakat. C. Bukti surat T18, bukti surat dokumen informasi elektronik tentang kegiatan sosial terdakwa saat membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang kami sertakan dari T18A sampai T18E. Selanjutnya, berdasarkan keterangan terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa terdakwa menerangkan untuk meringankan beban masyarakat dalam situasi pandemi COVID ini, terdakwa melakukan aksi sosial bagi-bagi nasi bungkus dengan jumlah 300 sampai 1000 bungkus perharinya di bar milik terdakwa. Bahwa saksi juga menerangkan aksi sosial bagi nasi di bar milik terdakwa tersebut sudah dilaksanakan dari tanggal 4 Juni sampai saat ini. Bahwa berdasarkan keterangan Imade Eka Arsana berkesesuaian dengan keterangan Imade Putra Budi Sartika yang pada intinya menyampaikan terdakwa mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dengan dibuktikan di masa pandemi ini, terdakwa dari tanggal 4 Juni 2020 membuat acara sosial bagi-bagi sembako dan nasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga berkesesuaian dengan bukti surat berupa foto-foto dan berita kegiatan sosial terdakwa membagikan sembako dan nasi sebagaimana disebutkan dalam bukti surat T18A sampai T18E terlampir. Bahwa oleh karena keterangan saksi Imade Eka Arsana berkesesuaian dengan keterangan Imade Putra Budi Sartika dan berkesesuaian juga dengan alat bukti surat dan foto-foto serta berita-berita kegiatan sosial yang dilakukan oleh terdakwa, yakni sembako dan pembagian nasi gratis kepada masyarakat yang membutuhkan yang dicantumkan pada bukti T18A sampai T18E terlampir, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa memiliki jiwa sosial yang tinggi. Subbab 2, fakta hukum 2, subbab 3, terdakwa tidak punya kebencian kepada ID. Bahwa tidak sedikit pun di benak terdakwa untuk menaruh kebencian terhadap ID. Kalau memang terdakwa mempunyai rasa benci terhadap ID, tidak mungkin terdakwa membuat postingan berbela-sungkawa atas gugurnya nakes yang berjuang mengatasi COVID. Tidak mungkin juga terdakwa bersama istrinya mengadakan konser online untuk menghibur pasien dan tenaga medis di Wisma Atlet dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Saksi Imade Eka Arsana pada persidangan tanggal 20 Oktober 2020 menerangkan saksi terdakwa tidak pernah benci terhadap ID. Bahwa saksi juga menerangkan terdakwa pernah membuat postingan di IG menyatakan bela sungkawa atas gugurnya nakes yang berjuang untuk mengatasi COVID-19. Selanjutnya saksi menerangkan tahu terdakwa melakukan konser online untuk menghibur pasien dan tenaga medis di Wisma Atlet. Kemudian huruf B, keterangan saksi Imade Putra Sartika pada persidangan 20 Oktober 2020. Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah membuat postingan IG menyatakan bela sungkawa atas gugurnya nakes yang berjuang untuk mengatasi COVID-19. Bahwa saksi menerangkan walaupun ada perbedaan cara pandang dengan tenaga kesehatan dalam konteks tata kelola COVID, terdakwa bersama istrinya menghibur para pasien dan nakes yang ada di Wisma Atlet dan membuat konser online untuk menghibur para dokter dan nakes. C. Bukti surat T14, alat bukti surat tentang terdakwa yang tidak anti terhadap dokter dan tenaga kesehatan, bukti surat T14A sampai dengan T14E. Bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan terdakwa pada tanggal 27 Oktober telah memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai rasa benci kepada ID. Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa
pernah membuat postingan berbelasungkawa atas gugurnya para nakes di akun Instagram terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga menerangkan aksi nyata yang dilakukan terdakwa untuk membantu penanganan COVID adalah melakukan konser online gratis bersama istri untuk menghibur nakes, pasien dan siapapun yang bekerja di urusan pasien. Hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa empati terhadap nakes dan kepada pasien. Bahwa keterangan saksi Imade Eka Arsana berkesesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika yang pada intinya menyampaikan terdakwa tidak mempunyai rasa benci kepada ID. Selain itu terdakwa juga mengucapkan bela sungkawa kepada nakes yang berjuang melawan COVID, serta terdakwa bersama istrinya sempat mengadakan konser online untuk menghibur para nakes dan pasien di Wisma Atlet, yang mana hal tersebut juga berkesesuaian dengan bukti surat T14A sampai T14E terlampir. Bahwa oleh karena keterangan saksi Imade Eka Arsana berkesesuaian dengan keterangan saksi Imade Putra Budi Sartika dan berkesesuaian juga dengan bukti surat T14A dan T14E terlampir, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak mempunyai rasa benci sama sekali terhadap ID, termasuk kepada dokter-dokter yang menjadi anggota ID. Bab 2, fakta hukum 2, subbab 4, postingan terdakwa tidak berniat untuk melakukan penghinaan dan atau ujaran kebencian. Bahwa setelah menjelaskan fakta hukum terdakwa berlatar belakang sikap hidup humanis, anti rasisme dan pro keberagaman, dan terdakwa juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi, serta terdakwa tidak mempunyai rasa kebencian sedikit pun kepada ID. Pada bagian ini kami akan menguraikan bahwa postingan terdakwa tidak berniat untuk melakukan penghinaan dan ujaran kebencian, karena hal tersebut murni adalah kritik agar ID sebagai organisasi yang mempunyai kekuatan mengubah kebijakan untuk bertindak mengubah situasi dengan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut. Saksi Imade Eka Arsana pada persidangan 20 Oktober 2020 menyampaikan bahwa saksi membenarkan kritik-kritik terdakwa diwujudkan atau disampaikan dalam bentuk karya. Bahwa saksi juga menerangkan selama ini terdakwa aktif mengkritisi isu sosial, isu kemanusiaan, dan isu lingkungan. Bahwa saksi menerangkan terhadap postingan terdakwa tanggal 13 Juni dan tanggal 15 Juni 2020 memang karakter bahasa terdakwa dalam menyampaikan aspirasi dan tidak untuk menyebarkan kebencian. Selanjutnya, Imade Putra Budi Sartika pada persidangan 20 Oktober 2020 menyampaikan, saksi menerangkan postingan terdakwa tidak ada yang namanya ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Saksi menerangkan dalam postingan tersebut terdakwa sedang mengutarakan statementnya karena banyak sekali mendapat informasi keluhan dari warga yang datang ke media sosial terdakwa. Salah satunya ibu hamil yang akan melahirkan yang kemudian wajib rapid test. Saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki karakter yang cerdas, suka membaca, memiliki rasa peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap masyarakat yang tertindas sangat tinggi. Selanjutnya, berdasarkan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo pada persidangan 15 Oktober 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa ahli menerangkan pada dasarnya setiap kata bermakna netral dan untuk menilai suatu kata harus dilihat melalui konteksnya. Kemudian kami juga memakai pendapat keterangan dari ahli bahasa Dr. Andes Made Jiwaatmaja SU pada persidangan 22 Oktober telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa ahli menerangkan makna tidak pernah tunggal. Makna itu bisa ada pada bungkus penggugat, ada pada bungkus orang yang menerima ujar itu dengan interpretasinya, dan bisa juga dengan interpretasi lain. Bahwa ahli menerangkan tidak ada parameter yang bisa mengukur satu kata mengandung unsur kebencian. Ahli juga menerangkan tidak ada parameter untuk mendapatkan niat seorang pengujar. Bahwa selanjutnya